Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fisa Manur Endobania, nomor absen 17. Perkenalkan nama saya Jafairus, absen 22. Perkenalkan nama saya Kara Putri Rinaldi, absen 23. Kenalkan nama saya Cera Samsal Javamela, absen 9. Yang terakhir saya Muhammad Rizky Anjani, absen 28. Selamat menonton. Terdapat juga beragam keberagaman Indonesia yang tergambar dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti contoh suku bangsa. Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat terdapat 1.340 suku yang ada di Indonesia, mencakup Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Minangkabau, Bugis, Bali, Asmat, dan lain-lain. Ada juga bahasa daerah. Terdapat 718 bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Papua, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga agama atau kepercayaan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 kepercayaan resmi yang dianut, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun adat serta budaya, ribuan tradisi seperti upacara adat, pakaian daerah, rumah adat, tarian daerah, dan juga makanan daerah yang memberikan identitas kepada Indonesia itu sendiri. Yang terakhir terdapat geografis, terdapat 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kalian, adanya keberagaman justru membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Banyak peperangan antar suku, bahkan sampai menghina satu sama lain. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia memerlukan adanya semboyan yang menyatukan satu sama lain. Lalu, apa semboyan itu? Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diambil dari kitab kuno Sutta Somo karangan Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini pun terletak pada pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila, yang juga merupakan lambang negara Indonesia. Nah, setelah mengetahui pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika, tentu kita semua harus mengetahui sejarah dari semboyan ini. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yang merupakan seorang pujangga besar pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam kitab tersebut terdapat kutipan terkenal yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna awalnya adalah ajakan hidup rukun antara umat Hindu dan Buddha yang kala itu merupakan dua agama besar di Nusantara. Pada masa Kerajaan Majapahit, semboyan ini menjadi landasan toleransi dan persatuan kerajaan multietnis yang wilayahnya sangat luas dari Sumatera hingga Maluku. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, semboyan ini diambil dari warisan budaya Majapahit dan ditetapkan sebagai semboyan nasional. Percantumannya pun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara dan juga tercantum dalam pita putih yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian
sebenarnya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki beberapa makna. Menurut beberapa ahli, semboyan kita memiliki banyak sekali maknanya. Beberapa di antaranya ialah menurut Muhammad Hatta, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Menurut Soekarno, yaitu Bapak Proklamasi kita, beliau memiliki pendapat mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan ini adalah dasar semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, makna Bhinneka Tunggal Ika menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, memiliki pendapat tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dari segi pendidikan, yaitu setiap golongan masyarakat memiliki nilai luhurnya masing-masing dan pendidikan dapat diraih oleh golongan apapun di masyarakat. Dalam lambang Garuda Pancasila, terdapat beberapa makna simbol. Yang pertama, burung Garuda melambangkan kekuatan dan keabadian bangsa. Selanjutnya, pita putih dicengkramkan bertulisan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengingat bahwa persatuan bangsa harus dijaga di tengah keberagaman. Simbol ini menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Selanjutnya, makna filosofis. Yang pertama, mengandung nilai toleransi, kebersamaan, keseimbangan, dan kerukunan. Yang kedua, mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi untuk saling melengkapi. Cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih cara kita menjaga persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, dengan menghormati teman. Jangan membeda-bedakan teman karena suku, agama, ataupun budayanya. Yang kedua, jangan mengejek. Dengan tidak mentertawakan adat istiadat, bahasa, atau kepercayaan orang lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Bantu teman yang sedang kesulitan tanpa melihat perbedaannya. Yang keempat, jaga kerukunan sesama. Hindari pertengkaran karena perbedaan yang sepele. Kelima, persatuan. Semua warga Indonesia merasa satu nasib, satu tanah air. Yang keenam, gotong royong. Bekerja sama tanpa melihat latar belakang orang lain. Yang ketujuh, keadilan dan kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pedoman kehidupan berbangsa. Semboyan ini memberikan arahan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan persatuan. Yang ketiga, penguat identitas nasional. Di tengah arus globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika membantu memperkuat identitas bangsa Indonesia yang beragam, namun tetap kesatuan. Yang keempat, pemelihara kerukunan. Semboyan ini mengajarkan untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda-beda, serta mencegah terjadinya konflik. Yang kelima, pendorong pembangunan. Dengan menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika mengubah keberagaman menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Kesimpulan, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai semboyan pemersatu bangsa Indonesia, keberagaman sebagai kekuatan perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa tidak melemahkan, justru memperkuat bangsa Indonesia. Pandangan tokoh bangsa terhadap Bhinneka Tunggal Ika, tokoh seperti Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Moh Hatta
melihat semboyan ini sebagai fondasi semangat persatuan dan pendidikan. Bhinneka Tunggal Ika diterapkan melalui toleransi, saling mengerti, gotong royong, dan hidup berdampingan secara damai. Fungsi utama memperkuat identitas nasional, menjaga kerukunan, serta menjadi dasar membangun bangsa yang damai dan inklusif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.